Nah, sekarang lanjut ke nomor 9. Nah, nomor 9 itu membahas tentang stres ya. Oke, nomor 9. What the topic does passage most likely discuss? Kira-kira topik di sini mendiskusikan tentang apa sih? Nah, kita lihat di sini di paragraf pertama. It has been widely documented that there are gender differences in depression prevalence. Jadi with women experiencing major depression about twice as often as men. Jadi ada sebuah penelitian yang membahas bahwa ternyata wanita itu berisiko 2 kali lebih untuk merasa stres daripada laki-laki. Jadi topik yang dibawa dari ini adalah C ya, the difference of depression between men and women. Jadi perbedaan depresi antara laki-laki dan perempuan. Kenapa membahas ini? Karena tadi di paragraf pertama udah sebutin bahwa ada sebuah kasus seperti ini, akhirnya dikaji ulang atau ditelaah ulang lah untuk menjabarkan seperti apa jenisnya, misalnya depresi perempuan seperti apa dan laki-laki itu seperti apa. Oke, nomor 10, based on the passage paragraph 4 most likely discusses. Oke, paragraf 4 itu yang mana? Ini ya teman-teman, ini paragraf 4 ya, karena ini sebenarnya nyambung ke sini harusnya ya. Oke. Researchers have found that gender differences in socialization could play a role as well. Jadi peneliti itu menemukan bahwa perbedaan gender dalam bersosialisasi itu ternyata memiliki peran yang cukup penting, yang cukup baik gitu ya. Contohnya di sini ada little girl are socialized by their parents and the teachers to be more nurturing and sensitive to the opinions of others. Nah, jadi seperti dari kecilnya gadis kecil itu disosialisasikan oleh guru dan orang tuanya itu untuk lebih sensitif terhadap opini orang lain, gitu kan? Why little boys are encouraged to develop a greater sense of mastery and independence in their life. Sedangkan anak laki-laki kecil itu biasanya didorong untuk bisa mengembangkan kemampuannya. Jadi dia tuh anak laki-laki itu lebih kayak fokus ke skillsnya, sense-nya. Jadi mereka tuh harus bisa menguasai ini, menguasai itu. Laki-laki tuh harus kuat, harus apa. Jadi seperti itu ya, gitu. Nah, this type of socialization is theorized to lead to greater depression in women who must look outside themselves for validation. Jadi hal ini membuat perempuan itu sangat butuh divalidasi, bener gak teman-teman? Nah, jadi harus divalidasi oleh orang lain dan lain sebagainya. Jadi bahkan yang menariknya di sini, studies show that women tend to use more emotion focus. Jadi dalam studi atau dalam penelitiannya menunjukkan bahwa perempuan itu cenderung lebih menggunakan emotion focus dalam menyelesaikan masalah. Jadi menggunakan emosi, menggunakan feeling gitu. Sedangkan laki-laki itu menggunakannya apa di sini? Use a problem focus. Jadi dia tuh menggunakan problem focus gitu. Distracting coping style to help them forget their troubles. Jadi mereka tuh malah berusaha untuk melupakan masalah itu, bukan malah mengungkit dan mengingat-ingatnya terus gitu ya kalau laki-laki gitu. Nah, dari yang aku jelaskan di sana sangat jelas banget ya teman-teman bahwa ternyata paragraf 4 itu mendiskusikan tentang bagaimana perbedaan sosialisasi yang akhirnya berdampak antara women's mental health atau antara mentalnya si wanita tadi. Jadi kan dibahas ya bahwa ternyata karena sosialisasi yang berbeda itulah makanya mental perempuan itu jadi lebih sensitif, seperti itu sih gitu. Oke, nomor 11, it can be hypothesized from the text above that. Nah, nomor 11 nih yang tadi udah aku jelasin ya, gampang banget. Jadi jawabannya adalah yang C. Depression is much more often and severe in women. Jadi depresi itu sangat lebih sering terjadi atau sangat berdampaknya tuh lebih banyak ke wanita. Jadi wanita tuh jauh lebih resiko terhadap depresi itu adalah wanita gitu. Next, terus di sini nomor 12 adalah the author organized the ideas in the text by. Oke, di sini jawabannya adalah yang E ya, bringing up the issue right away that depression occurs different between men and women. Jadi bener ya, pertama itu organize atau susunan dari teks ini pertama si penulis itu membawa isu terkait tentang perbedaan depresi laki-laki dan perempuan, dan kemudian akhirnya dia menjelaskan secara detail bagaimana dan kenapa sih perempuan itu jauh lebih mudah mengalami depresi gitu. Jadi nomor 12 adalah E karena ini paling benar. Oke, next.
sekarang kita nomor 13, 14, 15. 13 dulu Le. 13 dulu ya. What is the topic of the passage about? Nah, topiknya tentang apa di sini? Kalau aku mencari paragraf ini nih, kita lihat di sini ya, paragraf pertamanya. In the light of the recent US abortion laws, apa ya? Pada sebuah hukum terkait hukum baru-baru ini terkait aborsi di Amerika that has been passed around and is made into a rather controversial issue, dan itu akhirnya membuat banyak sekali kontroversi ya. Itu terms such as pro-choice are being thrown around more and more each day. Jadi ada sebuah golongan yang disebut dengan pro-choice. Jadi makna di sini bukan bahas aborsi sebenarnya, tapi lebih membahas golongan tersebut yang disebut dengan pro-choice atau orang yang pro memilih ini gitu loh. Oke, nomor 13 jawabannya apa? What is topic adalah jadi yang A ya, the meaning of pro-choice. Oke, nomor 14. Why do some people call or identify themselves with the term pro-life? Oke. Jadi selain ada pro-choice, di sini juga ada pro-life gitu. Jadi pro-life itu adalah orang yang anti-choice ya, karena di sini kita bisa lihat anti-choice people often call themselves pro-life. Jadi mereka yang nggak setuju terkait adanya aborsi. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Jawabannya adalah yang A ya. They don't believe in abortion and are against all sort of abortion. Jadi mereka melawan adanya aborsi ya. Nah, terus 15, what does the word embryo is synonymous with? Embryo di sini ada di paragraf terakhir pada teks ini ya. Di sini udah bilang bahwa nih, but the only life many of them are concerned with is the life of fertilized egg, embryo or fetus. Jadi embryo itu sama dengan fetus gitu. Jawabannya yang B. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.